Di dalam diri kita juga 100% manusia dan ada 100% kuasa Yesus. Kenapa bisa terjadi? Karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, terus bagaimana cara hidup kita? Hal yang menarik sekali teman-teman. Sering sekali kita hidup, kita nggak bisa samakan hidup di dua bagian ini. Harus ada salah satu yang harus kita matikan. Atau mungkin dibilang kita harus posisikan. Nah, ketika kita hidup secara manusia biasa, yang 100% ini duniawi. Apa bedanya kita dengan orang-orang duniawi? Artinya apa? Kita sakit hati, kecewa, marah, benci, dendam, itu menurut kita biasa kalau secara manusia. Tetapi teman-teman, ketika kita terima Juru Selamat itu, katakan Juru Selamat. Juru Selamat. Nah, Juru Selamat ini nggak hanya sekedar dia menyelamatkan kita di akhir hidup kita kelak, enggak. Hari ini juga dia sebagai Juru Selamat dalam hidup saudara. Mau dalam bagian apapun, Juru Selamat dalam kesehatan saudara, Juru Selamat dalam setiap masalah saudara. Mungkin saudara mengalami masalah keuangan, katakan Yesus lah Juru Selamat keuanganku. Ketika saudara sakit, katakan Yesuslah Juru Selamat hidupku. Ketika saudara mungkin mengalami galau, gelisah atau apapun itu, berbicarakan Yesus tentang apapun dalam hidup. Yesus adalah nama di atas segala nama. Di dalam dunia ini semua punya nama. Setuju? Apapun di dalam dunia punya nama. Ada keyboard, kursi, meja, semua ada nama. Makhluk-makhluk lain pun punya nama semua. Tapi ayat selanjutnya kita baca. Supaya dalam nama Yesus berteguh lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya kuasa Yesus yang 100% itu tadi ada dalam diri kita. Bagaimana kita cara memakainya? Berbicara tentang kuasa Yesus. Jadi saudara-saudara, apa yang saudara lihat di dalam diri Yesus, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Ketika saudara melihat Yesus sebagai penyembuh, hidup saudara disembuhkan. Ketika saudara melihat Yesus itu adalah Bapa yang baik, saudara merasakan bagaimana sosok Bapa yang baik. Ketika Yesus saudara anggap itu orang yang kejam, saudara gak akan berani datang kepada Yesus. Atau mungkin hanya Yesus sebatas raja di atas segala raja, saudara kan bersifat hanya sebatas hamba. Tapi kembali lagi, dia mengosongkan dirinya. Artinya juga dalam kehidupan dia membuat dirinya tidak terbatas. Dia sebagai Bapa, dia sebagai sahabat, dia sebagai gembala. Artinya dia tidak membatasi dirinya atau tidak membatasi kita datang kepada dia.